Ayo kita berdoa, sadari bahasanya kita betul-betul punya hajat. Hajat kita ini apa? Kita hadapkan di hadapan Allah, dan kita sadari bahasanya nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu kecuali pertolongan Allah. Baru ya Allah berikan pertolongan kepadaku untuk ini, untuk rezekiku, untuk anakku. Ya Allah, aku kewalahan dengan anakku. Sadari, hadirkan kelemahan kita. Ya Allah, bagaimana aku akan mengadukan keadaanku kepadamu? Ya Allah, aku lemah, aku sakit. Ini kan sebetulnya kan apa ini yang aku lakukan? Oh, Engkau tahu ya Allah. Gila loh. Engkau tahu. Wa huwa la yakhfa 'alaika. Apa yang aku adukan Engkau sudah tahu. Seperti yang disampaikan, dikatakan Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sebetulnya sudah cukup pengetahuan Allah atasku, nggak perlu lagi. Sebetulnya Allah sudah tahu apa yang aku minta. Jadi sebelum kita doa, Allah tahu atau tidak? Tahu. Lalu untuk apa kita berdoa? Seperti Imam Haddad, fadu'ai wabtihali, panjatan doaku, munajatku dan pengaduanku ini adalah syahidun li biftikari, untuk membuktikan bahasa memang aku punya hajat kepadamu ya Allah. Ya, ini jadi kalau kita menghadap kepada Allah dengan kesombongan, ya makanya di dalam menghadap kepada Allah harus tampak ta'abbud. Namanya ta'abbud, ibadah, penghambaan. Tampakkan dirimu seorang hamba, maka kita semakin mulia kalau kita semakin merasa diri kita hamba di hadapan Allah. Tawadhu, ya gitu. Am kaifa ashku ilaika, bagaimana aku mengadu kepadamu ya Allah, sementara Engkau sudah tahu apa yang aku adukan. Maka aku mengadu karena Engkau menyuruhku mengadu. Sehingga nanti derajat tinggi kalau orang berdoa. Ini Pak, orang berdoa itu kan ud'uni astajib lakum. Ud'uni, doa itu jangan dijadikan sarana. Kita harus bisa sampai pemahaman doa itu adalah ya ibadah. Sampai dikatakan oleh Nabi, mukhul ibadati, saripati ibadah itu ya doa, menampakkan penghambaan. Jadi kalau kita berdoa itu karena kita diperintahkan. Jadi dalam berdoanya orang yang dengan penuh kesadaran, maka berdoa itu adalah kita memenuhi permintaan Allah, ud'uni, untuk berdoa. Tapi yang terjadi pada kita apa? Kita berdoa karena memenuhi permintaan kita. Kan beda. Karena saya punya hak ini, permintaanku. Sehingga menjadikan doa itu sarana untuk sampai. Kalau sudah sampai lupa nggak doa, itu kan banyak begitu. Itu nangis tiap malam karena anaknya lagi ujian, mau daftar kuliah biar diterima. Setelah diterima lupa. Ini waktu mau nikah, masya Allah, rajin di barisan paling depan. Bukan ente loh, jangan takut. Setelah dapat istri nggak kelihatan lagi. Bukan ini. Ini sebuah contoh. Nanti jangan. Ini boleh itu karena apa? Doa bukan diyakini sebagai ibadah yang harus dilakukan. Hanya sarana doa, setelah selesai lupa. Tapi kita harus menjadikan doa itu bagian daripada ibadah itu sendiri, bahkan saripati, karena penghambaan. Kalau orang yang doa ibadah yang lainnya kadang tampak biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah namanya berdoa menyadari kekurangannya, lalu diadukan kepada Zat yang maha kuasa dan maha kuat, maha kaya, ya Allah, ya Allah, aku lemah. Nah ini semuanya Imam Ibn Athaillah ngajari, sadari kelemahanmu, adukan kepada Allah. Dan kamu harus yakin bahwasanya di saat kau ngadu kepada Allah, Allah sudah tahu. Lalu kemana mengadu? Untuk menampakkan bahwasanya aku adalah lemah. Am kaifa ashku ilaika hali, bagaimana aku mengadukan kepadamu ya Allah tentang keadaanku? Wa huwa la yakhfa 'alaik, sementara keadaanku sudah tidak tersembunyi bagimu ya Allah, Engkau maha tahu. Am kaifa utarjimu, masih banyak am kaifa utarjimu bimaqali wa huwa minka baraz, bagaimana ya Allah aku akan menjelaskan dengan lesanku semua yang tersembunyi di dalam kalbuku dan harapanku, angan-anganku. Gimana aku akan menerjemahkan dengan bahasa apa? Sementara itu semua baros, tampak bagimu ya Allah. Unek-unek sudah tahu.
Jadi tidak lain bahwasanya yang aku lakukan ini karena aku hamba, gitu saja, penghambaan. Maksudnya ya Allah, pakai bahasa apa yang harus aku ucapkan untuk menerjemahkan yang ada di hatiku? Engkau sudah tahu. Utarjimu maqali, bagaimana aku menerjemahkan dari apa yang aku inginkan, aku harap engkau sudah maha tahu itu semuanya. Am kaifa takhibu amali wa hiya wafadat alaika. Ini termasuk sudah mulai masuk. Bagaimana akan, ya Allah, bagaimana akan tersia-siakan harapanku, kandas harapanku, sementara wafadat ilaika, harapanku sudah kau ketahui, sudah sampai kepada. Maksudnya apa? Aku yakin ya Allah, engkau akan mengkabul semuanya, karena aku menghadap Zat yang maha tahu, aku menghadap Zat yang maha kaya, aku menghadap Zat maha kuat. Maksudnya apa? Alanya am kaifa la tahsunu ahwali. Maksudnya gini, ya Allah, kalau sudah begini nggak mungkin. Engkau kan maha kuat, engkau maha kuasa ya Allah, engkau maha tahu ya Allah, bahkan yang tersembunyi di hatiku engkau maha tahu, dan aku punya hajat kepadamu ya Allah, dan engkau berjanji akan mengkabul. Bagaimana tidak menjadi baik keadaanku? Ini khusnudan kepada Allah. Bahkan dalam berdoa kita harus khusnudan. Am kaifa la tahsunu ahwali, bagaimana ya Allah, di saat seperti ini kok aku tidak menjadi baik? Oh, aku menghadap kepadamu Zat yang maha kuat. Nggak mungkin kalau aku menurunkan tanganku lalu tidak kau kabul. Dan engkau telah berjanji, udhuni, mintalah kepadaku astajib lakum, niscaya aku akan kabul. Nah, ini adalah sebetulnya ya cara berdoa yang indah, menyadari kelemahannya, menyadari keagungan Zat yang maha agung, kemudian menyodorkan permohonannya. Ini kepada Allah Zat yang maha agung, dan itu ternyata cara ini berlaku di antara kita kepada siapapun, kepada orang tua. Kalau pengen minta baru salah, istighfar dulu. Jangan salah tiba-tiba minta, wah beli sepeda. Ente belum minta maaf, minta sepeda. Baik dulu sama ayahanda, hormat dulu, dan begitu adab, dan begitu diajarkan adab kepada Allah. Ini juga berlaku adab kita kepada sesama. Dan Allah maha pemurah, sementara manusia kadang ada marah, ada dendam. Allah maha kasih, dan memang Allah maha kuat, maha pedih dengan hukumannya bagi orang yang tidak mau bertobat, membangkang terus menerus, tidak mau kembali kepada Allah. Tapi kalau manusia dengan hawa nafsu yang marah. Tapi cara ini berlaku. Kalau kita ingin minta kepada ayahanda kita baru melakukan kesalahan, dia bilang, abah mohon maaf kemarin kesalahan kami bah, ya sudah tak maafkan, nah besok lagi bah saya pengen ini bah, dikasih, karena kita sudah damai. Seperti itu kepada Allah Jalla Jalaluh. Cara berdoa yang sesungguhnya maka adalah menampakkan penghambaan. Maka kan janjinya astajib lakum, niscaya aku akan kabul. Dan niscaya akan aku kabul, tidak mungkin Allah ingkar janji kalau memang doa kita tuh benar terpenuhi syarat-syaratnya. Lah doanya itu ngecek, nggak serius, nggak tahu ngomong apa. Betul Allah. Doa kayak ini doa tuh dengan orang saja, dengan sesama manusia yang dia sama satu pangkat dengan ayah itu, kita ya minta duitnya ya, olehnya ke sana. Sementara dengan Allah itu yang kita hadapkan adalah hati kita khusyuk, menyadari Allahumma qad kafani ilmu rabbi, atawajjuh ilaika ya Allah, inni wajjahtu, ya Allah aku mohon, Allahumma ikfini bihalalik, terus minta. Begitu baru sah permohonan. Ini adalah gambar tentang munajatnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ayo, jika kita berdoa, sadari bahwasanya kita betul-betul punya hajat. Hajat kita ini apa? Kita hadapkan di hadapan Allah. Dan kita sadari bahwasanya nggak mungkin kita bisa menyelesaikan itu kecuali pertolongan Allah. Baru ya Allah berikan pertolongan kepadaku untuk ini, untuk rezekiku, untuk anakku ya Allah. Aku kewalahan dengan anakku. Sadari, hadirkan kelemahan kita. Nggak mampu. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Minta ya Allah, jaga anakku, jaga hartaku, jaga rumahku, jaga keluargaku, dan seterusnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad
Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.